Orang berpacaran itu karena jatuh cinta, tapi orang menikah itu karena menjatuhkan pilihan untuk memelihara cinta dan menggapai cinta sejati. Cinta sejati adalah mereka yang mampu mencintai sampai hati terluka. Terluka bukan karena kebencian, tapi karena saking mencintainya. Itu diungkapkan oleh John Powell. Yang saya kasihi, Dean dan Mona, Bapak, Mama saksi, orang tua, keluarga, sanak saudara, Romo, Opa yang hari ini juga merayakan ulang tahun Intan. Jadi hebat kamu punya pernikahan, dimahkotai dengan pesta Intan ulang tahun kelahiran Opa Barto. Semoga kamu bersinar seperti Intan juga pernikahanmu nanti ya. Juga Pater Kristo, semuanya yang saya kasih dalam Tuhan. Santo Petrus dalam bacaan pertama berbicara tentang, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi pertanyaannya, suami seperti apa yang kepadanya istri harus tunduk? Mona, kira-kira suami seperti apa? Tapi saya tidak mau tanya kamulah karena belum berpengalaman menjadi suami. Belum berpengalaman menjadi istri yang sekian lama. Mungkin pertanyaan ini cocok untuk Pak Deki mereka, atau cocok untuk istrinya Pak Deki karena sudah berpengalaman lama hidup dengan suami. Juga tanya di Bapak Dami mereka punya istri, atau juga tanya ke Bapak Soba mereka. Jangan tanya ke Ina mereka ya, karena belum tahu apa-apa. Juga jangan tanya kepada Romo-Romo, karena Romo-Romo tidak pernah mengalami sebagai bapak atau suami. Tapi tanya pada mereka yang berpengalaman. Kepada suami seperti apa istri harus tunduk? Santo Petrus memberikan jawaban di bagian pertengahan bacaan pertama. Ketika dia mengatakan bahwa suami itu harus bijak. Maka kepada suami yang bijaklah istri harus tunduk. Nah, bijak itu apa? Kita yang belajar filsafat selalu mendefinisikan kebijaksanaan itu sebagai, kalau bahasa trennya itu adequatio res et intellecto. Kesesuaian antara apa yang ada dalam pikiran dan apa yang ada dalam perasaan. Dan Bapak Ibu, mencinta itu masalah perasaan, masalah hati. Tapi laki-laki seringkali susah untuk mengerti perasaan istrinya. Santo Petrus bilang, suami yang bijak itu harus seperasaan, tapi ini yang susah. Karena pembawaannya secara kodrat, laki-laki itu orang yang mengandalkan intelek. Masuk akal itu tidak masuk akal. Makanya susah sekali dapat suami yang mengerti perasaan istri. Sementara itu, istri-istri karena kodratnya seorang perempuan, dia akan lebih punya perasaan panjang daripada pikiran panjang. Terbalik dengan laki-laki. Tapi untuk itulah suami istri itu menikah, saling melengkapi. Ketika suami punya pikiran yang panjang, ia melengkapi istri yang pikirannya pendek. Ketika istri punya perasaan yang panjang, ia melengkapi suaminya yang punya perasaan pendek. Kan untuk saling melengkapi. Saya sedikit mendapat kesan dari Dean tentang apa artinya menjadi calon suami yang punya rasa. Jangan jadi suami yang mati rasa ya. Yang punya rasa itu begini, sepintas saya menemukan dari dialog yang singkat. Dia itu merasa sangat menyesal karena pernah menyakiti dan melukai hati calon istrinya. Kamu pacaran 1 tahun katanya ya? Tidak instan ini? Cukup? Oke. Biar mereka tidak usah jawab, nanti kita tanya di luar. Dia bilang begini, saya merasa menyesal melukai dan menyakiti hati pasangan saya. Saya tidak tahu apakah itu dia ungkapkan ke Mona atau tidak. Sudah pernah mengungkapkan? Ya, harus. Karena menikah itu kuncinya itu berani mengungkapkan perasaan. Istilahnya orang ME itu BPS. Kalau tidak berani mengungkapkan perasaan, jangan menikah. Karena itu hal penting, karena hidup kita itu bergulat dengan perasaan-perasaan yang bergejolak di dalam diri. Lalu kemudian, apa yang membuat saya merasa menyesal dan kecewa menyakiti hati pasangan saya? Karena dia sudah banyak berkorban untuk saya. Ya, pengorbanan pertama, dia bisa meninggalkan agamanya untuk menikah dengan
Dean. Jadi saya rasa bagus ini menemukan rasa menyesal, rasa bersalah karena pengorbanan. Maka itulah kenapa saya tadi mengambil tema cinta sejati itu harus sampai hati terluka. Jadi pertama, Mona itu berkurban sampai hatinya terluka. Saya yakin tidak semua keluarga mendukung dia untuk menikah dengan Dean, kan? Benar, angguk-angguk mereka. Jadi pasti dia terluka dan sakit hati ketika dia punya rasa cinta untuk pasangannya, tapi ada orang lain yang membendung dan menghalang-halangi. Itu kan menyakitkan. Tapi dia berani menerima kenyataan dilukai hatinya demi berkorban untuk mencintai Dean. Nah, itulah definisi cinta sejati, mencintai sampai hati terluka. Hati yang terluka bukan karena kebencian, tapi karena saking mencintainya. Benar ya? Maka Dean, ingatlah pengorbanan istrimu. Dan itu juga kiranya membuatmu merasa perlu berkorban untuk istrimu. Dan kita semua juga Bapak Ibu, kita semua menikah nih, kecuali kami yang di depan dan beberapa yang belum. Jadi cinta itu tidak cukup. Karena kita punya cinta tanpa pengorbanan itu sia-sia. Karena yang terbesar dari mencinta itu adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, cinta itu tidak ada gunanya. Dan kalau kita bicara cinta yang berkorban, itulah yang disebut dengan kasih. Kasih. Kasih itu sabar, kasih itu pemaaf, kasih itu tidak cemburu. Itu yang didefinisikan oleh Santo Paulus. Dan mencintai sampai hati terluka itu telah ditunjukkan oleh Yesus ketika dia rela hatinya ditombakin demi menunjukkan rasa cinta yang besar kepada Bapa yang mengutusnya dan rasa cinta yang besar kepada kita orang berdosa. Bapak Ibu tahu ketika Yesus disalib, dia belum mati. Karena belum mati, lambungnya ditikam, mengalirlah darah dan air. Dan dari situ Yesus berseru, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi demi cinta kepada Bapa dan kepada manusia, dia rela hatinya dilukai, ditombakin. Bukan karena benci, tapi karena saking mencintai Bapa dan mencintai kita yang berdosa. Maka dalam hidup bersuami istri, rabatlah cintamu dalam kasih Kristus. Itu penting. Maka tadi di bagian awal saya bilang, manusia punya cinta, tapi cinta manusia itu terbatas, akan lekang oleh waktu. Jadi besok-besok ketika kelihatan salah satu di antara kamu sudah mulai kusut dan kusam, maka rasa cinta juga redup. Memang cinta itu seperti itu. Dia akan lekang oleh waktu, tapi kasih tak akan lekang oleh waktu. Karena apa? Walaupun sampai hati terluka dan dilukai, dia tetap berani mencintai. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi cinta tanpa pengorbanan itu sia-sia. Dan pengorbanan adalah hal terpenting dari ekspresi cinta. Dan saya rasa inilah yang ditunjukkan oleh Bunda Maria. Saya tadi ingin pakai kasula yang lain. Tapi setelah saya lihat Injil mereka tentang perkawinan di Kana, di mana di situ yang memainkan perannya Bunda Maria, saya lalu ganti lagi pakai yang ini. Begitu masuk, ternyata lagu pembuka juga mereka pakai lagu Ave Maria. Cocok nih. Ini yang pilih berarti dikuasai Roh Kudus juga ya? Atau karena kebetulan? Oke. Dengan ini saya mau mengajak dan mengatakan kepada kita, bagaimana menjadi istri. Kalau di dalam kitab suci, tadi Santo Petrus melukiskan, istri itu jangan hanya kepak-kepak rambut. Kan gitu bahasanya tadi ya. Jangan hanya melihat penampilan fisik, tapi manusia rohani itu yang perlu dijaga. Mungkin perlu saya baca ulang biar jelas ya. Perhiasanmu para istri janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Itulah yang dilakukan oleh Bunda Maria. Bunda Maria itu hadir pesta perkawinan di Kana bukan sebagai seorang perempuan hebat. Dia gadis desa. Dan yang menarik, yang mungkin tidak pernah kita bayangkan, ketika Maria bersama Yesus hadir dalam pesta perkawinan di Kana, tanpa Yosef, tanpa suami. Pertanyaannya, Santo Yosef kemana waktu itu? Koleksi, kira-kira kemana Santo Yosef waktu itu? Bapak Soba, Bapak Dami, Deki,
kemana Santo Yosef waktu pesta perkawinan di Kana? Nanti baru kita cari tahu. Sekarang tidak perlu kita cari tahu kemana Yosefnya. Tapi yang kita mau cari tahu adalah ketika Maria datang bersama Yesus, dia memainkan peran penting dalam perkawinan itu dengan sebuah sikap yang sangat loyal dan total. Dia datang dalam perkawinan di Kana tanpa status sebagai keluarga, sebagai undangan. Dan di sana ketika melihat kekurangan anggur, Maria adalah orang pertama yang peduli untuk melihat kekurangan itu. Padahal bukan tuan pesta, bukan juga keluarga. Jadi dia meminta kepada Yesus, "Nak, mereka ini kekurangan anggur." Yesus bilang, "Mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba." Ini sebuah penolakan dari Yesus. Tapi Maria dengan iman yang dia miliki, dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan, ia menutup rasa malu. Dia menyuruh kepada orang-orang di situ, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dia tetap yakin bahwa Yesus itu hanya omong doang bilang, saatnya belum tiba, pasti dia buat. Toh Yesus juga pasti jaga perasaan mamanya kan? Tidak mungkin dia mau memalukan mamanya di depan publik ketika mamanya sudah sangat antusias mau membantu, tiba-tiba Yesus tidak mau bantu, tidak mungkin. Nanti jadi anak durhaka gitu. Lalu kemudian setelah Maria menyuruh mereka isi tempayan dengan air, Yesus datang, tap, berubahlah air menjadi anggur. Jadi perempuan hebat adalah perempuan yang menjalani hidup dengan cinta dan pengorbanan. Bukan dengan penampilan yang sering keluar masuk salon. Dan Mona, saya rasa tampilanmu sudah cantik. Dan Dean, saya rasa itulah yang membuatmu memilih dia menjadi pasanganmu ya. Enggak usah lagi terlalu banyak rias diri. Karena kecantikan asli adalah inner beauty. Kecantikan dari jiwa, kecantikan dari dalam. Maka inilah yang perlu kamu rawat. Merawat jiwamu agar hati Dean selalu terpaut pada hatimu. Saling memandang mereka. Demikian juga Dean, belajarlah menjadi suami yang bijak. Memang tidak mudah, tapi ada banyak contoh suami-suami yang bijak. Yang paling penting, jangan terlalu pakai logika terus. Tunggu waktu kerja kamu boleh pakai logika. Tapi kalau tentang mengerti perasaan istri, pakailah hatimu untuk merasa. Jangan jadi laki-laki yang mati rasa. Dan beranilah menemukan perasaan dan mengungkapkan perasaan itu ketika memang rasa itu sedang bergejolak di dalam jiwamu. Masalah perkawinan selalu terjadi ketika orang memendam rasa, tidak berani mengungkapkan rasa, dan itulah yang membuat mereka hidup dalam menumpuk perasaan-perasaan yang pada waktunya meledak lalu minta cerai. Jadi kamu punya istri, kamu punya suami, ngapain kamu takut berbicara tentang perasaanmu? Kalau rasa yang lain cepat kamu ekspresikan, tapi kalau rasa di dalam jiwa pakai rem-rem, jangan. Untuk itulah kamu menikah. Jangan sampai Mona lebih nyaman bercerita tentang perasaannya dengan orang lain daripada kepada Dean. Itu bahaya. Jatuh cinta yang menjadi cinta karet dan cinta monyet itu terjadi ketika orang merasa nyaman curhat pada orang lain daripada kepada pasangannya. Jadi kamu menikah bukan lagi tentang jatuh cinta, tapi merawat cinta. Kamu tanggalkan cinta monyet yang lompat sana, lompat sini. Tanggalkan cinta karet yang lengket sana, lengket sini. Yang perlu adalah kenakanlah cinta sejati di dalam dirimu. Dan cinta sejati harus sampai hati terluka. Jangan takut kalau hatimu terluka karena saking mencintai. Balutlah hatimu dengan kasih Kristus. Semoga Tuhan memberkati.